Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marwa. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi. Jadi di sini yang pertama dalam teori Stan Merton, di mana dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Jadi, dalam teori Stan Merton, adaptasi yang paling sering dikaitkan dengan kasus kejahatan remaja adalah inovasi. Dalam adaptasi ini, individu menerima tujuan sosial yang diinginkan, seperti kekayaan atau status, tetapi menolak atau tidak memiliki akses ke cara yang sah untuk mencapainya. Sebagai gantinya, mereka mencari cara alternatif termasuk tindakan kriminal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama, tekanan ekonomi dan sosial, kurangnya akses ke peluang usaha dan lingkungan sosial, serta pengaruh teman sebaya. Next, selanjutnya yang kedua, mengapa pada umur remaja itu tingkat kejahatan meningkat? Jadi, peningkatan tingkat kejahatan pada usia remaja umumnya disebabkan oleh faktor biologis dan sosial yang terjadi secara bersamaan. Perkembangan otak yang belum sempurna pada usia remaja, terutama pada area yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, bersamaan dengan tekanan yang kuat dari teman sebaya. Pencarian identitas dan keinginan untuk mandiri dalam situasi ini dapat diperburuk oleh faktor lingkungan seperti pengawasan orang tua yang kurang. Artinya, kontrol keluarganya itu tidak berfungsi dengan baik, serta kesulitan ekonomi atau masalah kesehatan mental yang belum tertangani, sehingga muncullah perilaku menyimpan dan tindakan kriminal pada usia remaja tersebut. Ketiga, sejauh manakah kebijakan pemidanaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Nah, jadi perbedaan kebijakan pemidanaan antara remaja dan orang dewasa itu mencerminkan pemahaman mendalam tentang perkembangan manusia dan tujuan peradilan pidana yang berbeda, di mana sistem peradilan remaja lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dengan fokus pada pendidikan, pemulihan, dan penyatuan kembali ke masyarakat berdasarkan pengakuan bahwa remaja masih dalam proses perkembangan kognitif dan emosional. Sementara itu, sistem orang dewasa lebih bersifat penghukuman dan pencegahan. Nah, perbedaan ini berdampak pada tingkat kejahatan berdasarkan usia, di mana pendekatan rehabilitatif yang efektif dapat menurunkan tingkat pengulangan kejahatan di kalangan remaja dan mencegah mereka terjebak dalam siklus kejahatan yang berkelanjutan. Next, selanjutnya dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu itu mempengaruhi tindak kriminal mereka dan bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan. Nah, jadi pengalaman trauma masa lalu itu seringkali menjadi faktor dalam tindak kriminal yang dilakukan oleh perempuan. Namun, kejadian ini tidak banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Trauma yang dialami seperti kekerasan fisik, seksual, atau emosional dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka, termasuk munculnya gangguan seperti traumatic stress disorder, depresi. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal baik sebagai respon terhadap trauma atau sebagai cara untuk bertahan hidup. Adapun pendekatan rehabilitasi yang efektif untuk wanita pelaku kejahatan bersifat trauma ialah fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat ini
melibatkan dialog dan mediasi, serta membangun terapi kesehatan mental dan pelatihan keterampilan. Yang kelima, apakah pekerja seks komersial atau PSK termasuk pada tingkat kejahatan? Nah, jawabannya itu iya. Pekerja seks komersial atau PSK termasuk pada tingkat kejahatan. Dalam konteks hukum, status PSK ini sangat bergantung pada jurisdiksi dan norma sosial di suatu wilayah. Di beberapa daerah atau negara, aktivitas PSK dianggap ilegal dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, PSK ini tidak termasuk kejahatan dalam hukum pidana Indonesia karena belum ada aturan yang secara eksplisit melarang tindakan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hanya mucikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi yang dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam pasal 296 dan 506. Sementara itu, PSK dan pengguna jasa prostitusi tidak diancam pidana kecuali terkait norma agama atau kesusilaan masyarakat. Baik, yang terakhir, apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Jadi, perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis ini karena norma budaya dan struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemenang kekuasaan utama, sementara perempuan sering dibatasi pada peran. Namun, interioritas perempuan tidak selalu sepenuhnya disebabkan oleh budaya patriarkis. Kadang, perilaku perempuan yang enggan mengambil peran tertentu juga. Jadi penting untuk memahami bahwa gender adalah peran sosial yang dapat berubah, bukan sekedar jenis kelamin. Oleh karena itu, jadilah perempuan superior berarti memahami nilai-nilai seperti akhlak, punya rasa malu, serta perempuan yang berkelas ilmunya dan istimewa dalam ketaatannya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.